Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farezi Syahdan Maulana dengan NIM 23191060145. Sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengolahan secara biologis pertumbuhan mikroorganisme terhadap tersuspensi dan melekat pada sistem anaerobik. Nah, di sini penjelasan tentang materi saya ini saya ambil dari buku Metcalf dan Eddy. Di dalam buku itu menjelaskan tentang bagaimana prinsip anaerobik, kemudian ada teknologi dan aplikasi, kemudian mekanismenya. Untuk proses anaerobik sendiri adalah proses biologis yang dilakukan untuk mengolah air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada. Nah, tujuan dari itu adalah untuk memecah bahan organik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Untuk kemudian ini yang kedua ada pertumbuhan mikroorganisme tersuspensi dalam sistem anaerobik. Yang pertama, pertumbuhan suspensi ini mikroorganismenya ini mengapung atau melekat pada cairan limbah. Nah, contoh teknologinya di sini ada aflow anaerobik, kemudian ada anaerobik kontak proses. Nah, dari dua teknologi itu memiliki keunggulan di mana efisiensi tinggi untuk limbah dengan organik yang tinggi. Limbah ini adalah salah satu yang memiliki konsentrasi yang sangat tinggi kan. Nah, kemudian untuk sistem granul lumpur pada USB stabil terhadap variasi bahan organik. Kemudian ada pertumbuhan melekat. Pertumbuhan melekat ini mikroorganismenya ini menempel pada media padat atau seperti pada padatan lumpur, yang nantinya akan membentuk biofilm. Contoh dari teknologi pertumbuhan melekat ini ada anaerobic filter, kemudian ada fluid bed reactor atau FBR. Untuk anaerobic filter ini yang dijelaskan di buku tersebut, limbah cair ini mengalir melalui media biofilm seperti media biofilm seperti batu, plastik. Kemudian mikroorganisme yang melekat pada media ini menjadi bahan organik. Nanti kan mikroorganismenya melekat pada batu. Nah, di situ ada waktu yang mempengaruhi untuk mikroorganismenya ini melekat. Kemudian ada FBR. Nah, media padatan granular itu berfungsi sebagai tempat melekatnya mikroorganisme. Jadi media granular ini seperti padatan seperti pasir, batu. Nah, itu tempat melekatnya mikroorganisme tersebut. Yang kemudian dari keunggulan masing-masing dari itu memiliki keunggulan. Yang kemudian ada mekanisme proses anaerobik. Proses anaerobik sendiri di buku tersebut dijelaskan ada 4 tahapan. Yang pertama hidrolisis, kemudian acidogenesis, kemudian ada acetogenesis, ada metagenesis. Nah, yang terakhir penjelasan tersebut ada desain dan operasi reaktor. Nah, reaktor anaerobik terutama lumpur ini memiliki komponen utama seperti zona inlet, kemudian zona granular lumpur. Zona granular ini tempat mikroorganisme untuk mengolah lumpur. Terus seperti gas pada cair untuk memisahkan reaktor. Kemudian ada parameter desain. Di buku tersebut untuk menjelaskan desain dan operator reaktor seperti beban organik, kemudian separator, waktu tinggal, kemudian suhu operasi. Nah, reaksi anaerobik melekat ini contohnya anaerobik filter. Nah, untuk keuntungan tantangan proses anaerobik sendiri terjadi karena suhu ini mempengaruhi, kemudian sensitif terhadap racun dan logam berat. Nah, terutama pada sistem UASB ini kan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terjadinya pembentukan granular lumpur. Nah, untuk aplikasinya sendiri biasanya sistem proses pengolahan pertumbuhan tersuspensi dan melekat pada anaerobik ini digunakan dalam
industri makanan dan minuman, kemudian pengolahan limbah domestik, kemudian ada teknologi seperti USB dan NOx filter, dan untuk teknologi pengolahan sendiri biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah pada instalasi pengolahan air limbah atau disingkat sebagai IPAL. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan pertumbuhan proses biologis pertumbuhan mikroorganisme secara tersuspensi dan melekat pada anaerobik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.